Saya Rahul, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Inilah Trending News Rabu 24 April 2024. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka secara resmi ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa bakti 2024-2029 melalui sidang pleno Komisi Pemilihan Umum hari ini. KPU menetapkan pasangan ini setelah Mahkamah Konstitusi menolak semua dalil gugatan PHPU oleh pasangan 01 dan 03. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar hadir dalam sidang pleno ini, sementara Ganjar Pranowo tidak hadir karena mengaku tidak mendapatkan undangan dan Mahfud juga tidak hadir karena mendapatkan undangan yang mepet dan tidak cukup waktu untuk hadir. Tapi kedua pasangan ini telah menyampaikan selamat kepada Prabowo dan Gibran. Hilirisasi nikel menjadi salah satu kampanye utama pasangan presiden terpilih Prabowo Gibran. Namun produksi nikel di Indonesia masih diliputi masalah lingkungan dan hak asasi manusia. Dua catatan yang membuat nikel Indonesia sulit menembus pasar Amerika Serikat. Bagaimana sebaiknya pemerintah baru bergerak? Inilah laporan Voice of America. Indonesia adalah pemain besar dalam produksi bahan mentah nikel. Namun sebagai produsen produk akhir, seperti baterai mobil listrik, masih sangat jauh. Analis memperkirakan Indonesia tahun ini hanya menyumbang 0,4% kapasitas produksi baterai dunia. Kita harus melihat berapa signifikan sih kapasitas produksi baterai Indonesia. Jadi tanpa adanya demand dari kendaraan listrik, tidak akan terbentuk demand di baterai dan tidak akan terbentuk signifikan baterai supply chain di Indonesia. Dalam sisi produksi, Energy Shift Institute mencatat nikel Indonesia naik 8 kali lipat sejak 2015. Indonesia memang tengah berupaya untuk menjual nikel ke Amerika Serikat lewat kerangka kerjasama perdagangan bebas terbatas atau Limited Free Trade Agreement. Karena Indonesia juga ingin mengambil keuntungan dari insentif pajak mobil listrik yang sekarang tengah berlaku di Amerika Serikat setelah berlakunya Undang-Undang Inflation Reduction Act tahun 2022. Tapi perdagangan mineral dengan pemerintah Amerika terganjal sejumlah masalah lingkungan dan hak asasi manusia. Riset mengungkap pembangunan Indonesia Weda Bay Industrial Park di Halmahera, Maluku Utara yang jadi sentra produksi nikel menyebabkan pengundulan hutan seluas 5.331 hektar dan memiliki 12 pembangkit listrik batubara captive. What's happening across the country is we're seeing this massive growth in these new captive coal plants to power nickel smelting operations. It's completely a perverse climate solution to build brand new coal plants to, process minerals for the energy transition. Riset ini juga mengungkap banyaknya pelanggaran hak masyarakat setempat, mulai dari pengambilan lahan sampai intimidasi. Jika perdagangan nikel lewat skema perjanjian dagang bebas terbatas terwujud, perlu aturan mengikat mengenai standar lingkungan dan hak asasi manusia, ujar Krista. To ensure that, any nickel that is covered under that agreement or other critical minerals coming from Indonesia are not contributing to these types of human rights, environmental, and climate abuses that we're currently seeing. Analis menilai Indonesia perlu melakukan perbaikan lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG. Apalagi jika menarget pasar Amerika dan Uni Eropa. Bisa hampir dipastikan bahwa tekanan ESG itu tidak akan berhenti. Sehingga kalau Indonesia tidak secara proaktif bergerak lebih dulu atau bergerak mencoba mengikuti pergerakan pasar, kita akan risiko ketinggalan. Pengamat menilai Presiden Joko Widodo mewariskan komitmen dan regulasi perubahan iklim yang cukup kuat, seperti penerapan panduan investasi lestari yang dirilis Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 2022. Harapannya adalah indikator-indikator ini menjadi panduan bagi seluruh pihak, bagi siapa saja, bagi pemerintah kita mau melihat apakah pelaku industrinya memantau monitoring dengan komitmennya pemerintah itu apakah sudah sesuai atau belum. Namun Presiden baru yang terpilih diharap memperkuat dan mempercepat implementasinya. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, VOA. Kita ke Amerika Serikat. Aksi solidaritas terhadap Palestina tambah meluas ke sejumlah universitas top Amerika Serikat, seperti Universitas Columbia, Berkeley, MIT, NYU, Yale, Michigan, serta Poltek Negeri California.
Tindakan represi polisi serta penangkapan beberapa mahasiswa malah menguatkan aksi gerakan mahasiswa ini. Protes perang Israel-Hamas yang menciptakan gesekan di universitas-universitas di seluruh Amerika Serikat meningkat pada hari Selasa ketika beberapa perguruan tinggi melakukan pembelajaran secara online dan puluhan mahasiswa menghadapi tuntutan setelah mendirikan tenda di kampus dan mengabaikan permintaan resmi untuk pergi. Di pantai barat, Kampus Politeknik Negeri California mengumumkan bahwa kampusnya akan ditutup sampai hari Rabu setelah para demonstran menduduki sebuah gedung pada Senin malam. Protes telah berlangsung selama berbulan-bulan, namun semakin memanas setelah lebih dari 100 demonstran pro-Palestina yang berkemah di kampus Universitas Columbia di Manhattan ditangkap pekan lalu. Banyak universitas yang memiliki sekitar 2 minggu kelas tersisa sebelum semester berakhir dan telah bergulat dengan cara menangani protes yang telah menyebar ke banyak kampus di Amerika. Ratusan mahasiswa mendirikan tenda besar bundar yang sering disebut yurt dan beberapa tenda kecil lainnya di kampus Universitas Minnesota sebagai bagian dari protes terhadap aksi militer Israel di Gaza. Mereka juga menuntut agar pihak universitas memutuskan hubungan dengan perusahaan-perusahaan yang menyediakan senjata dan dukungan lainnya kepada Israel. Perguruan tinggi dan universitas di Amerika Serikat sedang mempersiapkan upacara wisuda akhir tahun dengan tantangan yang unik, memberikan keamanan bagi para lulusan sambil menghormati hak kebebasan berbicara para mahasiswa yang terlibat dalam protes atas perang Israel-Hamas. Sejak Perang Gaza dimulai, perguruan tinggi dan universitas di Amerika telah berjuang untuk menjaga keseimbangan antara keamanan dan kebebasan sipil di tengah perdebatan dan protes mahasiswa yang intens. Banyak sekolah yang mentoleransi protes dan gangguan lainnya selama berbulan-bulan kini memberikan disiplin yang lebih keras. Demikian trending news hari ini, kita jumpa lagi esok. Saya Rahul, salam.